Momen lawas Gibran panik ditanya anak SMK soal IKN viral lagi, warganet jadi trauma diskusi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming kerap menjadi sorotan warganet perihal interaksinya dengan masyarakat. Namun, putra sulung Jokowi itu dinilai jarang berdiskusi dengan para akademisi. Sejak dilantiknya Gibran Rakabuming pada Oktober tahun lalu, suami Selvi Ananda itu sering terlihat mengunjungi sekolahan guna meninjau program makan bergizi gratis, MBG. Tetapi di luar kunjungan tersebut, Gibran Rakabuming terpantau tak pernah memiliki agenda diskusi dengan para mahasiswa. Publik kemudian menyinggung kembali video lawas Gibran Rakabuming saat masih menjadi calon wakil presiden. Dalam video yang dibagikan ulang oleh akun Expas Mantap. Dalam momen tersebut, Gibran Rakabuming tengah melakukan kampanye di Kalimantan pada Desember 2023. Saya meyakini pembangunan IKN ini bukan hanya membangun istana yang megah, tapi juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ya, dan saya yakin semua akan dilibatkan, UMKM, warga lokal, dan lain-lain. Ini saya pertama kalinya ke IKN, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Ya, mohon doanya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri? Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan apa, master plan segala macam, ada diskusinya dulu kan? Saya maunya di sini. Dalam kunjungannya ke IKN, Gibran ini dapat pertanyaan ya dari seorang anak SMA. Semula Gibran minta nanyanya nggak usah pakai mic gitu ya, langsung mendekat saja. Tapi mungkin dia meminta tetap pakai mic ya, karena ya banyak orang di sana kan, jadi tentu harus didengar oleh semua orang. Jadi si anak tetap mendekat dan tetap menggunakan mic. Nah, pertanyaan anak ini seperti ini. Apa kira-kira bagaimana cara memotivasi anak-anak muda seperti dia gitu agar tidak merasa menjadi tamu di kampungnya sendiri. Nah, awalnya Gibran menjawab juga pakai mic, tapi bukan menjawab pertanyaan, tapi balik bertanya. Waktu pembangunan IKN dilibatkan nggak ya? Waktu pembuatan master plan ikut musyawarah nggak ya? Si anak tentu saja kebingungan. Gibran coba konfirmasi ke orang di sebelahnya. Sepertinya orang sebelahnya juga bingung dengan pertanyaan Gibran. Ya tentu saja mereka semua bingung, karena bagaimana mungkin seorang anak kelas 2 SMA yang bukan siapa-siapa diajak berdiskusi tentang pembuatan master plan IKN gitu. Ya, begitulah. Gibran lalu taruh mic-nya, menyadari bahwa mungkin orang bingung dengan apa yang dia katakan. Nah, tapi selanjutnya bukannya Gibran menjawab pertanyaan, tapi justru berperan sebagai panitia penerima murid baru gitu. Seolah-olah seperti itu, karena yang ditanya ya kelas berapa, sekolah di mana, jurusan apa, udah belajar apa aja. Sama sekali tidak menjawab pertanyaan si anak. Ya, beginilah. Apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami, dan mendatangi masa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general, pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan, belajar dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya, dah itu aja kiat sukses, apalagi ya, nggak ada kiat sukses yang lain ya, cukup. Kami berdiri dengan berdiri dengan menjadi perwakilan Indonesia bagi kajian internasional. Negara mana? Ini parah ini. Ada yang mungkin aja semua. Setiap tamu kita terdapat sepakat kuliah tidak di luar negeri. Jadi yang sudah kita kesana. Yang lain lagi siapa yang bekerja di luar negeri? Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa
saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran sih? Jadi pengusaha. S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Nah, masih mau ngelamar kerja? Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya? Nggak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Mandiri dan kerja ya. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ah ya, go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, ya warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk luar. Nah, pokoknya kita push produk-produk lokal lah, apalagi yang UMKM. Oh, jadi pasarnya kita yang suruh beli sendiri gitu. Jadi orang-orang belanjanya nggak keluar, tapi belanjanya di dalam. Belanjanya di Pak RT UMKM kita sendiri. Bilang ke masyarakatnya, ayo beli produk-produk semua nih UMKM lokal daerah kita disupport. Kita support. Oke. Saya kali ini ingin bertanya kepada Pak Gibran, apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020? Ekonomi atau yang lain-lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anak muda. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya, tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini apa acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hashim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino, dan teman-teman yang ada di sini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming kerap menjadi sorotan warganet perihal interaksinya dengan masyarakat. Namun, putra sulung Jokowi itu dinilai jarang berdiskusi dengan para akademisi. Sejak dilantiknya Gibran Rakabuming pada Oktober tahun lalu, suami Sely Ananda itu sering terlihat mengunjungi sekolahan guna meninjau program makan bergizi gratis MBG. Tetapi, di luar kunjungan tersebut, Gibran Rakabuming terpantau tak pernah memiliki agenda diskusi dengan para mahasiswa. Publik kemudian menyinggung kembali video lawas Gibran Rakabuming saat masih menjadi calon wakil presiden. Dalam video yang dibagikan ulang oleh akun @akeong_PASMANTAP. Dalam momen tersebut, Gibran Rakabuming tengah melakukan kampanye di Kalimantan pada Desember tahun 2023. Ia tampak memakai busana berwarna biru muda, warna khas yang sering digunakan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama kampanye Pilpres 2024. Saat ditelusuri, video itu diambil ketika Gibran Rakabuming mengunjungi Kabupaten Penajam Pasir Utara (PPU) yang menjadi salah satu lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Terkait dengan pembangunan IKN yang tengah digiatkan pemerintah, Gibran Rakabuming pun mendapat pertanyaan terkait ibu kota baru tersebut.
Namun, hal yang menarik perhatian adalah penanya merupakan anak SMK. Saya ingin bertanya bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri, tanya anak SMK tersebut. Alih-alih langsung menjawab, Gibran Rakabuming tampak memberikan jeda sejenak dan raut wajahnya terlihat berpikir. Gibran Rakabuming kemudian menanyakan apakah anak SMK tersebut turut dilibatkan dalam pembangunan IKN. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan enggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya. Untuk pembangunan master plan segala macam. Ada diskusinya dulu kan, jawab Gibran Rakabuming. Sayangnya, setelah itu Gibran Rakabuming meletakkan pengeras suara yang digunakannya, sehingga ucapan selanjutnya tidak terdengar. Jawaban yang diberikan Gibran Rakabuming itu sontak disorot publik karena dinilai tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan. Pemilik akun lantas berasumsi jika hal itu yang kemungkinan membuat Gibran Rakabuming enggan melakukan diskusi dengan murid atau mahasiswa. Dari sini Mas Beler trauma, sampai nggak berani ke kampus lagi. Kalau kampus yang masih dibangun bolehlah ya, tulis pemilik akun sembari mengutip cuitan yang memberitakan kehadiran Gibran yang meninjau pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten. Tampaknya pemilik akun mengira jika dialog yang dilakukan Gibran Rakabuming adalah dengan mahasiswa. Tetapi setelah ditelusuri, video tersebut terjadi saat Gibran Rakabuming berbincang dengan murid SMK. Unggahan itu pun menuai beragam respons dari pengguna X lainnya. Tak sedikit warganet mempertanyakan kemampuan Gibran Rakabuming dalam menjawab pertanyaan karena dinilai tidak nyambung. Di sisi lain, warganet lainnya juga menyoroti ekspresi wajah Gibran Rakabuming yang terlihat panik dan kebingungan akibat jeda sebelum dirinya menjawab pertanyaan. Hahaha nyambung bener otaknya, tulis akun @kron **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 
Bung Hatta menangis melihat ini. Komentar @bams **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 *. Mukanya kok kelihatan panik ya, mana ditanya apa ngejawabnya apa. Kacau, sahut Rias **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 *� Memang begitulah orangnya. Yang salah yang milih. Aneh, minimal diplomatis aja mas kalau sulit ngejawab. Timpal @wik **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 *� Maluin, apa kata dunia? Indonesia kehabisan orang-orang pinter, malu sama Bung Hatta dan wapres-wapres lainnya, menyusul Indonesia turun kasta, sambung @andri **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